kembali lagi ke masa-masa kalian menjadi mahasiswa, itu sempet nggak sih ada di mana kalian itu mungkin kayak aku udah nyerah, aku udah nggak bisa, aku nggak sanggup, atau enggak sih aku jalaninnya santai aja gitu. Pernah nggak ada di fase-fase yang seperti itu? Kalau saya sih alhamdulillahnya nggak pernah ya Kak ya, karena dari orang tua saya itu kayak caranya beliau-beliau itu nguatin saya itu kayak gini, ya udah yang penting dijalani aja kayak gitu. Kalau misalnya mungkin saya lagi di fase down mau nyerah gitu, selalu orang tua nguatinnya kayak gitu, nggak yang muluk-muluk kamu harus bangkit, kamu harus gimana gitu, enggak, kayak ya udah yang penting dijalanin aja. Jadi saya selama ini juga kayak gitu, ya udah kalau misalnya saya pas lagi stres gitu ya, ya udah pokok dijalanin dulu gitu. Jadi kayak Iya. nanti nyampe juga ternyata gitu. Iya sih benar, kayak badai pasti berlalu Iya, gitu ya. Bener-bener. Jadi kalau ada cobaan ya dicobain Iya. gitu, ya kan? Pasti kelewat. Pasti kelewat gitu. Iya. Ayo. Kalau saya sewaktu jadi mahasiswa ya pernah kerasa ini saya salah jalan gak ya gitu. Oh iya Pasti iya pernah iya, gitu. ada juga DM yang Iya. kayak gitu. Itu waktu semester 5. Waktu semester 5 itu kok materinya kerasa berat banget, terus kayak nggak bisa dilalui, terus kayak capek. Terus aduh ini aku salah jalan kayaknya, terus nangis Iya, gitu. iya, Terus iya. habis itu ceritanya kan selalu ke ibu gitu kan. Akhirnya cerita ke ibu, gitu, kenapa Dok gitu. Terus ditanyain, aku ceritain semuanya. Terus habis itu ibu ngasih solusi, terus kayak tenang gitu, kamu harus ingat kenapa kamu mulai ini gitu, kamu harus ingat kenapa dulu kok ngambil ini, jadi di reminder ulang gitu loh, di flashback kenapa kita ngambil ini gitu. Terus kan mesti perjalanan itu kan selalu nggak mungkin mulus terus kan, pasti ada kerikil-kerikil, batu-batu. Nah itu adalah konsekuensi sama resiko yang emang harus kita hadapi gitu, harus siap gitu. Dan karena ada kerikil sama batu ini, itu pasti akan nguatin kita gitu. Itu sih yang selalu ditanamin sama ibu gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya karena itu terus langsung akhirnya balik lagi. Ya menurutku sih penting-pentingnya untuk selalu nge-reminder diri sendiri atau kita butuh seseorang untuk jadi support system kita, itu sangat penting di perjalanan FK ini. Jadi kalau sendirian emang berat sih Kak. Jadi butuh faktor dari support system menurut saya. Oke, Tio. Ya mungkin hampir sama ya, karena pasti ada fase bosen, ada fase Iya, suntuk. pasti. Ya penting cara kita menanggulangi rasa bosen gitu. Misal sama temen-temen, pasti disarankan juga sama orang tua kalau misal kita udah lihat bosen itu, ya udah jalan-jalan sana atau cari angin sebentar lah. Banyak faktor teman di sini juga sangat berpengaruh ya, dimana sebagai penguat kita juga. Terkadang kalau teman susah dan bisa melalui, kenapa kita enggak gitu. Jadi saling bahu membahu lah intinya. Udah Jadi- kayak pelajaran PPKN dulu ya, gotong royong, tenggang rasa. Iya ya, jadi kamu ngerasain kayak gitu ya. Iya. Karena memang yang saya lihat perjalanan anak-anak FK ini ya, mahasiswa kedokteran itu kayaknya memang kayak nggak mudah deh. Ya kan, dari mulai jadwal kuliahnya yang padat, ada yang katanya pagi banget. Iya, jam 3 gitu, jam 3 subuh. Hah? Jam 3 Paginya. subuh? Iya. Jam 3 subuh? Iya, terkadang sebelum kan ada beberapa konsulen yang memang harus praktek pagi juga. Jadi mencari waktu kosongnya itu kalau nggak pagi banget, kadang juga malam banget. Iya. Iya, terus kita kadang ke pasien tuh harus Iya. pagi gitu, harus periksa dulu. Oh gitu, ya Iya, ampun, ya sekalian sahur lah ya kalau misalkan pas Senin Kamis ya, Iya, ya kan, sekalian. sekalian gitu, nggak tahu pas zuhurnya terus ngantuk lapar gitu, Pasti itu kayak Kak. oke gitu ya. Pernah nggak ada misalkan jadwal kuliah udah atau konsulan ya Iya. gitu ya, udah yang terlalu pagi banget, terus ternyata nanti ada jam lagi gitu. Oh sering sih kadang. Oh sering. Sering Kak. Kadang kita harus kuliah pagi juga dilanjut dengan ada kegiatan, misal ke pasien juga kita periksa pasien lebih dahulu, jadi lanjut kita juga nanti agak pagian sekitar jam 7-8 itu ada juga kita mengikuti visita dari dokter juga. Masih Jadi jaga. kegiatannya berlanjut sampai siang terkadang. Oh terusan Sore. gitu ya. Sorenya jaga gitu. Terus kalau anak-anak FK itu suka ngopi apa enggak sih? Akhirnya maksudnya ada waktu nggak sih buat nongkrong? Ada waktu nggak sih buat ngafe ada. gitu?
Ada ya. Ada waktu buat ngegame. Ya diluang-luangkan. Oh, diluang-luangkan. Maksa. Sempat-sempatkan enggak? Oh iya bisa ya. Kok kalau saya ngebayangin kayaknya udah nggak sempet sih. Kayaknya apa ya, kehidupannya tuh cuma yang kampus, kos. Maksudnya di kos itu tidur gitu, istirahat, balik lagi ke kampus, balik lagi ke tempat prakteknya kalian di rumah sakit gitu. Enggak ya? Iya. Oh iya ya. Kalau dari organisasi nih, kalian ikut nggak organisasi di kampus? Oke. Ya silakan. Oke, pas waktu preklinik iya, saya ikut dua organisasi, saya ikut BEM sama ikut CIMSA waktu itu. Terus dari BEM sempat menjabat juga, terus cuma 2 tahun sih tapi di BEM itu. Yang tahun ketiga karena udah waktunya skripsi, saya udah nggak join BEM lagi gitu. Oh, kalau CIMSA-nya? CIMSA-nya cuma tahun pertama aja. Oh, tapi Iya, sempet ya maksudnya. sempet, iya. Terus ngaturnya jadi gimana dong? Ngaturnya itu benar-benar padat sih, jadi padat, benar-benar padat karena kan jadwal preklinik ini kuliah-kuliah terus dari BEM sama CIMSA-nya itu kan juga pasti banyak rapat-rapat gitu kan, banyak rapat, banyak pertemuan, banyak acara juga, program kerja, jadi dimampetin aja. Jadi karena udah misal dari jam 7 sampai jam 3 ini buat jadwal asli ya, kuliah. Terus biasanya rapatnya itu sekitar sore kalau nggak malamnya gitu. Jadi pulang malam itu udah biasa pas waktu preklinik. Paling malam pernah sampai jam 11 malaman itu. Oh. Besoknya juga masih harus jam 7 lagi gitu, jam 7 jam 6 gitu. Wih. Gitu sih. Kalau Laili? Kalau saya ikutnya TBM Vertex, jadi Apa tuh? tim bantuan medis Vertex namanya. Jadi TBM ini namanya tim bantuan medis ya. Kita itu bergeraknya di bidang kemanusiaan, terus bidang bantuan medis, kemudian sama kepecinta alaman juga kalau di Vertex. Kegiatannya kita itu banyak banget. Jadi kayak kalau untuk sehari-harinya juga banyak menyita waktu juga sama kayak Ayu ya. Kita juga sering kayak baksos gitu yang saya suka dari Vertex juga kayak gitu. Kita sering baksos. Jadi dari saya waktuku preklinik itu udah kayak kayak gini ya rasanya ketemu pasien kayak gitu. Oh, jadi udah tahu ya. Iya, rasanya ketemu pasien kayak gimana itu. Terus kayak lain-lainnya, terus kita juga ada kepecinta alamannya, jadi kita bisa jalan-jalan juga ke Gunung Semeru, ke Bromo gitu. Pernah, tapi ke Semeru cuma sampai ke Ranu aja sih. Ranu Kumbolo, iya. apa Ranupani? Kalau Ranupani saya sering sering lewat juga kalau ke Malang. Iya. Oh, berarti sampainya Ranu Kumbolo. Iya, jadi rasain perjalanan jauh. Iya. Fisiknya berarti kuat ya. Latihan dulu Kak. Oh, latihan dulu. Latihan yaitu kuliah pagi sampai malam. Jadi langsung kuliah. Latihannya langsung. Kalau Tio nih? Kalau saya sama seperti Laili ya, ikutnya tim bantuan medis Vertex. Jadi kalau misal sehari-hari kalau tidak ada proker atau ada suatu acara misal ada bakso itu kita bisa ada waktu luang. Kalau misal mau ada acara, misal kita juga pernah mengadakan jambore nasional seperti itu kadang kita tugas yang kita bawa ke tempat yaitu rapat, kadang juga sambil mengerjakan tugas. Jadi disempet-sempetin waktunya, jadi ya cukup padat lah untuk acaranya. Ya ampun. Tapi kenapa kalian memilih untuk gabung ke organisasi kalau jadi mahasiswa aja udah padat? Mungkin lebih ke ya faktor tadi, saya suka kalau yang dari tim bantuan Vertex itu ada baksosnya, kita bisa ikut menangani pasien meskipun masih dalam fase preklinik ya. Ya itu untuk kegiatan lainnya seperti sirkumsisi atau sunatan massal, itu kita juga bisa ikut membantu, juga kita kenalan dengan banyak senior di sana, mungkin itu faktornya. Iya, terus kita di sana juga bisa belajar memanage waktu lah ya, karena ya jadwal di kuliahan banyak tugas, harus belajar, di organisasi juga kayak setiap hari rapat terus kayak gitu. Iya, jadi kayak bener. kita benar-benar belajar gimana sih caranya semuanya itu bisa selesai gitu. Terus saya juga kayak banyak belajar gimana caranya menyusun acara, memanage orang-orang, itu banyak banget kita dapatnya itu dari organisasi, bukan dari waktu di saat kuliah pelajaran gitu kan. Terus kalau di TBM Vertex itu karena keanggotaannya seumur hidup,
Jadi kita banyak berkenalan dengan senior-senior kita yang udah jadi dokter umum, dokter spesialis kayak gitu. Jadi menurut saya sangat bermanfaat gitu. Seumur hidupnya ini kalian masih jadi mahasiswa UNED atau memang seumur hidup kalian sudah lulus tapi kalian masih bisa berkecimpung di dunia itu, di organisasi Iya, itu? sampai seumur hidup, sampai udah tua itu gak apa-apa. Oh, jadi anggota-anggotanya pun juga banyak ya, Iya, senior-senior yang benar-benar senior pun juga ada. Iya, ada. Oh, jadi bukan hanya kalangan mahasiswa ya? Iya. Oh, kalau dari BEM itu kan sendiri pasti dari kalangan mahasiswa Iya, kan gitu betul, ya. dari kalangan mahasiswa. Cuma Jadi pengurusnya setuju tetap sih. mahasiswa. mahasiswa. Oh iya, karena kan Iya, iya. kita juga nggak bisa lepas dari para senior ya, dari Iya, dokter-dokter senior gitu, dari ilmu-ilmunya. Karena kan beliau-beliau ini yang sudah banyak sekali pengalamannya gitu. Kalau kita kan masih baru, pengen kita ambil, pengen kita curi sedikit-sedikit gitu pengalamannya. Kalau Tio kayaknya lebih seneng ke praktek memang ya. Iya, lebih suka ke praktek daripada membaca buku. Materi gitu ya. Karena benar yang dikatakan Laili, memang sebenarnya ya dari proses kehidupan yang kita jalani itu kita bisa belajar banyak. Iya. Bukan hanya dari materi yang kita harus hafalin berbuku-buku tebel banget gitu. Kadang yang tebel-tebel ini juga kadang suka lewat. Iya, benar. Ya kan, tapi kalau Banyak misalkan lupanya. iya, kalau yang pengalaman kita benar-benar terjun itu kan benar-benar oh ya inget deh dulu tuh pernah kayak gini gitu, dulu pernah ada kasus kayak gini, dulu pernah ada kayak gitu. Kalau misalkan materi meskipun udah dikasih tahu kasusnya seperti ini kadang ngeblank. Apalagi kalau kita prakteknya ke manekin gitu Iya, ya. manekin itu pasti banyak lupanya. Banyak lupanya. Beda ya dengan langsung gitu ya. Beda jauh karena kan kalau kita menangani pasien langsung itu ada banyak faktor, misal dari faktor psikis pasiennya, misal kalau anak kecil kan pasti lebih rewel, lebih banyak. iya. Betul, berbeda. Berbeda lah, pasti banyak faktor yang berbeda. Kalau DM sendiri itu berarti pernah masuk ruang operasi? Pernah. Pernah, berarti Pasti. itu di sana maksudnya ngeliat dulu atau kalian membantu dokter atau seperti apa nih tugasnya DM? Jadi kalau yang di kami itu ada bisa bantu langsung, kita bisa ikut operasi secara langsung, menyaksikan secara dekat gitu ya. Kita juga di sana bisa bantu menyiapkan alat, memberikan support alat juga. Di akhir kita juga bisa bantu hekting atau jahit dari luka itu, membersihkan luka juga. Banyak sih yang bisa Iya. didapatkan di sana. Oh, jadi langsung Langsung. banget ya. Oh, kalau perawat khusus Oka kan sebenarnya memang ada pelajarannya lagi Iya. ya. Ada apa ya istilahnya? Ijazahnya Jurusan sendiri, lagi. jurusan lagi. Iya. Itu Versi khusus tingkat ya ada lagi gitu. itu untuk yang perawat Oka. Kalau dokter memang sudah dapat ya itu semua ya. Jadi Iya. kalian tahu ya alat-alatnya, termasuk penyusunan alat-alatannya itu juga kan ini ya, Iya, maksudnya ada- ada ilmunya gitu Iya, kan. iya, bener. Nggak sembarangan asal ditaruh Ditaruh. gitu ya, Iya. bener ya. Cuma tahu aja Betul. sih, karena sering ngobrol sama DM.